Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Nur Asia dengan NPM 254111056. Aku dari kelas manajemen 25B. Pada kesempatan video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan materi mengenai tentang speech atau pidato. Pidato adalah tindakan berbicara di depan banyak orang. Pembicaraan menggunakan bahasa yang tepat dan audiens dapat memahaminya. Dalam kebanyakan kasus, orang yang memberikan pidato ingin berbagi pemikiran mereka dengan orang lain, atau mereka yang mendengarkan. Ide-ide dan instruksi akan dijelaskan dalam pidato dengan isi percakapan. Orang yang memberikan pidato sering menawarkan nasihat kepada mereka yang mendengarkan. Itu tergantung pada konteks atau kondisi pidato. Ada beberapa tujuan pidato, diantaranya adalah memberikan sapaan adalah salah satu tujuan pidato untuk saling menyapa. Ada pidato juga berfungsi untuk memberikan informasi, mempengaruhi audiens, dan pidato juga bertujuan untuk menghibur pendengar, seperti pidato lelucon. Lalu yaitu meyakinkan pendengar, ada juga pidato ajakan. Pidato juga memiliki jenis, yaitu yang pertama ada pidato informatif. Pidato informatif adalah salah satu jenis pidato yang akrab atau banyak dikenal banyak orang-orang. Tujuan pidato informatif adalah untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi yang sangat signifikan. Lalu yang kedua ada pidato argumentasi. Pidato argumentasi adalah jenis-jenis pidato dengan komponen ganda disebut sebagai pidato argumentif seperti argumen, data, atau pembenaran, yaitu biasa disebut dengan pidato ajakan. Pidato juga memiliki struktur, yaitu yang pertama ada pembuka. Struktur utama dari sebuah teks pidato adalah pembukaan yang terdiri ada 4 bagian. Yang pertama ada salam pembuka, ucapan penghormatan, lalu ada ucapan syukur, dan yang terakhir yang keempat adalah pengantar topik utama. Lalu yang kedua ada isi. Bagian terpenting dalam sebuah teks pidato adalah bagian isi. Karena kenapa? Karena dalam bagian ini seseorang yang sedang berpidato akan menyampaikan tujuan serta pesan-pesan kepada pendengarnya. Dan yang ketiga adalah penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah penutup. Pada bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari hal yang disampaikan. Lalu ada permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal dan salam penutup. Juga ada saya jelaskan sedikit langkah-langkah penyusunan pidato. Yang pertama yaitu menentukan tema pidato sebelum menyusun kerangka naskah pidato. Penulis harus terlihat lebih dahulu menentukan apa yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua, menentukan tujuan setelah tema ditentukan. Penulis harus menentukan tujuan pidato. Hal ini penting banget karena tujuan pidato akan berpengaruh pada penggunaan yang bahasanya tuh serta gaya pembawaan. Yang ketiga yaitu menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Poin penting ini bertujuan agar penulis lebih dipermudah untuk menyusun kerangka pidato. Lalu yang keempat, menyusun kerangka teks pidato setelah poin penting dalam pidato. Penulis harus menyusun kerangka teks pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utama. Pembuatan kerangka pidato harus diikuti dengan pengembangannya, misalnya dengan pemeliharaan dan menggunakan bahasanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.